semuanya, perkenalkan nama saya Surya Monika. Saya dari kelas 10 ingin menceritakan cerita Babak Majalengka. Pemberian nama Majalengka atau dari mana asal-usul Majalengka masih menjadi misteri. Karena nama Majalengka menurut legenda adalah pejabat Majene Langka dari pasukan Cirebon serta Pangeran Muhammad dan Siti Armila. Ketika tidak menemukan buah maja setelah hutan maja dihilangkan oleh Nyi Rambut Kasih, Ratu Kerajaan pada zaman Kerajaan Hindu-Buddha sampai dengan abad ke-15 di wilayah Kabupaten Majalengka terbagi menjadi 3 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Talaga Manggung dipimpin oleh Sunan Korenda atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Tarung. Yang kedua Kerajaan Raja Galuh dipimpin oleh Prabu Cangkranirang. Yang ketiga Kerajaan Sindang Kasih yang dipimpin oleh seorang putri bernama Nyi Rambut Kasih. Terdapat banyak cerita rakyat tentang ketiga kerajaan tersebut yang sampai dengan saat ini masih hidup di kalangan masyarakat Majalengka. Selain cerita rakyat yang masih diyakini, juga terdapat situs, makam-makam dan benda-benda purbakala yang kesemuanya itu selain menjadi kekayaan daerah juga dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Sekian cerita Babak Majalengka dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizmi Fahira dari kelas 10-6 akan menceritakan secara singkat tentang Babat Timbanganten yang bergaris besar berkisah tentang Ratu Pasehan dari Timbanganten yang tidak bisa memiliki anak, meminta Prabu Siliwangi menjadi calon penggantinya sebagai Raja Timbanganten. Akan tetapi Prabu Siliwangi mengirimkan Sunan Burung Baok, anaknya dari Putri Jin, yang memiliki perangai buruk sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat. Hal itu membuat Prabu Siliwangi menjadi salah paham karena Ratu Pasehan menghukum Sunan Burung Baok. Kemudian diangkatlah Raden Sunan Panggung, anak Prabu Siliwangi dari Maharaja Inten Dewata, adik dalam Pasehan, yang menjadi salah satu permaisurinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Hafifah dari kelas 10-6. Di sini saya akan menceritakan cerita Babat Surapati. Cerita Babat Surapati mengacu pada kisah sejarah Untung Surapati, pejuang Indonesia yang memimpin beberapa pemberontakan melawan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Menurut Babat Tanah Jawi, Surapati ditemukan oleh Kapten Van Bibber, perwira VOC di Makassar. Surapati menjadi salah satu pemimpin yang membuat VOC marah karena kecerdasannya dalam memimpin pemberontakan. Dalam sumber sejarah, dia juga terlibat dalam beberapa peperangan di Jawa pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Surapati dikenal sebagai tokoh legendaris dalam sejarah Nusantara dan perjuangannya melawan penjajah Belanda masih diabadikan dalam berbagai cerita sejarah nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Arkana Putra dari kelas 10-6. Di sini saya akan menceritakan tema bahasa Sunda saya, yaitu cerita Babat Badai Mangun Perang Maharaja Yudhistira, yang mengisahkan persiapan perang yang akan dihadapi oleh Maharaja Yudhistira, tokoh utama dari keluarga Pandawa dalam epos Mahabharata. Berikut kisahnya. Pada suatu waktu, setelah keluarga Pandawa diasingkan ke hutan selama 12 tahun dan harus menjalani pengasingan selama setahun tanpa boleh terlihat oleh siapapun, Maharaja Yudhistira yang merupakan saudara tertua di antara Pandawa termenung memikirkan perang yang akan datang melawan keluarga Kaurawa. Kaurawa telah melanggar batas-batas keadilan dan kebenaran, dan perang kini tidak bisa dihindari lagi. Dengan hati yang penuh tanggung jawab, Maharaja Yudhistira mengajak seluruh Pandawa untuk bersiap menghadapi perang. Dia tidak menganggap enteng tugas ini karena dia tahu banyak jiwa yang akan hilang. Namun untuk menentukan nasib bangsa, perang harus terjadi. Segitu saja cerita bahasa Sunda dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.